Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Batam TV. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya Putri Sinta Safira akan menemani Anda untuk program UIB EduTalks, menginspirasi masa depan Anda. Pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik nih, yaitu peluang baru pembukaan fakultas baru dan program studi di Universitas Internasional Batam. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya telah didampingi oleh narasumber-narasumber yang keren dan kompeten pada bidangnya. Beliau adalah Kepala Program Studi Biologi, Bapak Khairul Anwar, SSI MSI. Bapak Khairul Anwar, SSI MSI, betul. Apa kabar Bapak Anwar? Baik, selamat siang. Iya, dan tidak hanya itu ya, para pemirsa, kita juga ditemani oleh narasumber yang cantik pula kompeten pada bidangnya, yakni Kepala Program Studi Ilmu Gizi, Ibu Adelia Paradia Zeta, SGZ MGZ. Apa kabar Ibu Adel? Baik aja Mbak Vira. Gimana Mbak Vira kabarnya? Baik, saya juga baik. Udah siap untuk memberikan informasi kepada pemirsa Batam TV? Siap 45 sih kita. Siap 45, luar biasa. Oke, ini tadi kan sudah membahas tentang program studi baru dan fakultas baru nih yang akan dibuka oleh Universitas Internasional Batam. Penasaran nih Bapak Ibu, apa sih latar belakang atau what the reason gitu tentang dibukanya fakultas kesehatan ya Ibu ya, Bapak biologi dan ilmu gizi. Mungkin boleh dari Ibu narasumber kita yang cantik, Ibu Adel. Ya. Kalau latar belakangnya sendiri, UIB kan udah berdiri dari 2000 ya, tahun 2000, betul. Which is udah mau masuk 25 tahun. Ibaratnya kalau kata Gen Z sekarang udah masuk quarter life lah ya. Oh, aduh, Gen Z. Ya kan? Nah itu, di situ UIB banyak melakukan penelitian dan juga pengabdian di masyarakat. Dan melihat banyaknya pengabdian dan penelitian, UIB melihat oh ternyata masalah kesehatan di masyarakat Kepri dan juga Batam itu tuh gizinya masih ada permasalahan yang perlu ditangani seperti itu. Bahkan prevalensi untuk yang stunting gitu ya, anak stunting pernah dengar kan? Iya, ya, betul. Stunting itu kalau di Kepri dia itu 15,4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 itu sebanyak 16,8%. Dan meskipun cuma 1% ya, itu sangat berarti banget kalau di kesehatan seperti itu. Nah, yang jadi keunikannya lagi di Kepri adalah ketika balitanya itu ada yang stunting, di remajanya justru obesitas juga ternyata tinggi. Jadi di Kepri itu prevalensinya itu 9,7%. Sementara standarnya sendiri harusnya di bawah 5%. Jadi PR dari segi gizi itu ternyata di Kepri cukup banyak ya. Nah itu kenapa UIB kayak ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat, makanya membuka program studi gizi. Seperti itu sih kalau biasa. Sudah para pemirsa sudah bagaimana nih menarik ya untuk masuk ke ilmu gizi gitu. Kemudian ini ada biologi Pak Anwar. Bagaimana nih latar belakangnya? What the reason? Oke Mbak Vira ya. Iya. Untuk latar belakang biologi sendiri itu hampir sama dengan gizi. Sebenarnya biologi dan gizi itu adalah ilmu yang saling melengkapi Mbak Vira. Jadi munculnya ilmu gizi itu didasari awalnya dari biologi dulu, ya kan? Kalau kita belajar biologi itu adalah dulu kita belajar bagaimana metabolisme, ya kan? Ada katabolisme, anabolisme, terus nutrisi, makro dan sebagainya. Sehingga disitulah aplikasinya itu adalah di ilmu gizi, salah satu. Jadi apa yang melatar belakangi UIB membuat, kenapa kok biologi bukan fisika atau matematika gitu kan ya? Itu didasari pada kebutuhan sarjana biologi saat ini itu meningkat Mbak Vira.
Apalagi setelah terjadi pandemi waktu itu dan kekurangan nakes, mungkin nakes juga nanti akan ini. Dan biologi itu dulu yang tahu tentang COVID dan familiar dengan RT-PCR itu adalah orang biologi justru. Ya gitu. Jadi kita dulu belajar itu karena lagi belajar DNA ya kan, virus, bakteri gitu. Jadi dasarnya di situ. Untuk aplikasinya nanti akan banyak sekali dan saya kira di Batam khususnya. Jadi kalau di Batam ini dikenal dengan kawasan industri ya. Iya betul. Benar ya? Di kawasan industri dan otomatis banyak yang di sini itu pasti banyak industri-industri elektronik saya lihat. Nah, tapi untuk yang bergerak di pertanian, kemudian ke ilmu hayati itu masih kurang. Sehingga ketika ada masalah, ada trouble di Batam ini yang berkaitan dengan itu, kekurangan akhirnya, SDM-nya kurang. Seperti itu. Dan UIB juga menyambung dari Bu Adel bahwa ingin meningkatkan kualitas pendidikan dengan menambah menu atau istilahnya kalau restoran itu menambah menu ya Mbak ya? Betul sekali. Iya, jadi ada jurusan akuntansi, terus gizi, ditambah lagi dengan biologi. Sehingga nanti masyarakat Batam khususnya dan Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia itu bisa mengakses untuk kuliah mengambil peminatannya gitu. Salah satunya di biologi. Karena kan biologi itu luas sekali. Orang-orang yang ingin belajar biologi, oke di UIB ada. Kita sediakan gitu. Dan apalagi nanti kita karena biologi itu dasar, jadi kita bisa meranah ke beberapa bidang atau beberapa sektor. Kesehatan bisa, gizi bisa, kemudian lingkungan bisa, pertanian dan sebagainya. Nanti itu sehingga biologi kita sediakan untuk masyarakat supaya siswa-siswa bisa belajar di Universitas Internasional Batam. Luar biasa, jurusan biologi ya Pak Anwar ya, luar biasa. Jadi itu ya, tadi juga ada dimention nih beberapa pertumbuhan yang kurang di Batam seperti ilmu hayati seperti itu ya Pak. Betul sih Pak. Iya, kayaknya kan ada kayak masalah-masalah di Batam ini. Kalau saya terakhir lihat, saya kebetulan bukan orang Batam. Aduh. Iya, jadi saya data. Contohnya saya saja. Iya. Untuk mendirikan biologi kan UIB harus ambil beberapa lulusan biologi di Batam artinya kurang kan. Iya betul. Ya, sehingga harus mengambil dari tempat-tempat lain gitu. Dan masalahnya di Batam misalnya yang berkaitan dengan biologi ya kan, satu contoh yang terakhir masalah air misalnya. Kalau kita mengangkat isu itu masalah air itu juga ada berkaitan dengan biologi. Pernah nggak yang saya pernah lihat itu di TikTok air Batam lagi bermasalah gitu kan, menguning atau apa. Nah itu bisa dipelajari di biologi apakah ada pencemaran bakteri atau mikroalganya. Nah kenapa sih kalau kita punya air nggak boleh ditaruh di bawah sinar matahari, tahu nggak kenapa? Oh iya. Ya, kenapa tuh Pak? Kenapa tuh, Pak? Molekulnya ya apa? Ya. Nah di biologi itu mengungkap itu. Misalnya karena kalau misalnya ada alga ya kan, misalnya ada alganya mungkin sudah dites di lab nggak ada, tapi ada sporanya misalnya. Terus dia kena sinar matahari, alganya itu akan menghasilkan racun. Racunnya namanya endotoksin. Nah itulah makanya dilarang atau hindarkan dari sinar matahari. Nah itu salah satunya ya kan. Terus ada lagi misalnya ini menariknya biologi ya, jadi saya sharing aja. Misalnya lagi itu masalah air ya. Terus kemudian yang kedua kemarin kalau nggak salah ada berita tentang buaya lepas ya. Saya baru tahu ternyata Batam punya buaya ya. Oke, buaya. Iya, baru tahu juga sih itu. Nah itu kaitannya dengan biologi adalah kita belajar juga nanti kan belajar flora dan fauna. Kemudian kok bisa ada orang bisa menangkar buaya gitu kan? Gimana cara pelihara buaya kan? Buaya hewan buas. Iya betul. Apakah dikonservasi? Ini biasanya ini dilakukan oleh balai konservasi biasanya atau kebun binatang gitu kan. Ini kalau saya belum terlalu banyak mengulik tentang ini. Nah itu pentingnya orang biologi di situ adalah bagaimana supaya kalau kita mau memproduksi atau menangkar sesuatu nih, misalnya hewan tertentu, tidak hanya buaya ya, misalnya Anda mau menangkar apa di Batam misalnya, menangkar lobster, terus menangkar apa sekarang kan lagi booming ya, lobster, kemudian lagi buaya tadi, nah itu kan harus ada ilmunya, gimana supaya saya bisa
memelihara ini, memproduksi ini gitu kan. Nggak cuma pelihara ayam atau lele. Nah itu kan harus ada ilmunya. Betul. Kita harus belajar biologinya gitu. Bagaimana memperkembangbiakan juga ya. Iya, nanti Anda juga ikut-ikutan pelihara buaya misalnya, nggak tahu mana yang jantan sama yang betina ya kan? Nah itu biologi. Iya. Bagaimana tuh Pak cara bedain jantan sama betina untuk buaya? Oke, nah itu dipelajari di biologi, yang itu reptil ya. Luar biasa. Jadi itu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara bedain betina sama jantan untuk buaya, kalian bisa langsung daftar di jurusan biologi Universitas Internasional Batam. Luar biasa Bapak. Oke, itu salah satu saya Mbak ya. Iya, karena banyak sekali yang bisa dipelajari di biologi, misalnya juga tentang genetika, ya kan? Belajar genetika, misalnya kita dulu saya mengawinkan lalat. Lalat buah Drosophila melanogaster, praktikumnya. Jadi asik-asik sih di biologi itu praktiknya asik-asik. Kayak mengawinkan lalat. Dulu mungkin SMA pernah belajar lalat mata merah sama lalat mata biru. Mata biru, mata putih ya kan. Jadi kalau dikawinkan nanti anaknya jadi apa gitu kan? Apakah warnanya merah muda atau putihnya berapa, merahnya berapa? Gitu. Nah, kita praktekkan langsung benar apa tidak yang namanya hukum Mendel 1, 2, 3 itu ya kan. Nah terus nanti juga akan menguak misteri-misteri itu. Kenapa sih ketika nanti lalat setelah dikawinkan nanti akan dikawinkan lagi dengan induknya, back cross namanya. Nanti hasilnya seperti apa? Lalatnya masih hidup apa enggak? Nah itu nanti akan timbullah misteri, terkuak misteri kenapa kita manusia dilarang untuk kawin dengan ibu kita sendiri atau nenek gitu kan, keluarga dekat itu, karena nanti akan ada interaksi dengan gen-gen itu. Nah itu dipelajari di biologi seperti itu. Itu salah satu contoh aja yang menarik dengan luar biologi. biasa, sangat menarik ya para pemirsa Batam TV di rumah. Nah tadi kita udah tahu nih keunikan dari biologi. Mungkin kita bisa ulik-ulik keunikan apa sih Bu praktik dari ilmu gizi nantinya? Oke, kalau praktik dari ilmu gizi yang paling seru sih yang pertama kita nanti ada praktikumnya masak-masak. Ya, jadi kita masak kuliner dari Nusantara, kemudian ada juga kuliner dari internasional juga kita pelajari, kita buat juga itu menunya, kemudian kita sesuaikan nih untuk orang yang sehat, kemudian untuk orang yang sakit mungkin. Nah sakit itu juga beda-beda tuh treatmentnya, ada yang untuk orang diabetes, hipertensi seperti itu. Jadi keunikan di situ akan dipelajari. Jadi setelah kita praktikum, kita nggak akan yaudah ngeliatin doang atau makan daun biasanya. Ada beberapa ya kan yang praktikum makan daun. Kalau di gizi praktikumnya kita makan beneran. Itu dia serunya. Iya. Terus habis itu juga kita praktikumnya biasanya datang ke perusahaan-perusahaan, kita belajar juga untuk cara QC di makanan, kemudian QC di industri kayak gitu. Terus habis itu juga kita belajar konseling, gimana cara kita mengetahui gimana perasaan pasien, karena kan beda ya kalau misalnya pasien itu sakit, kita suruh setting makanannya seperti apa gitu. Ibaratnya kita lagi sakit nih, kita disuruh makannya tambah diatur. Biasanya itu tambah down dan kita nggak akan makan biasanya. Nah itu akan memperburuk keadaan juga kan. Nah di situ juga sebagai ahli gizi nanti akan belajar lagi gimana ya cara buat ngerangkul dari pasien seperti itu. Itu sih nambahin serunya. ya, boleh nggak? Boleh. Ya, tadi gizi masak-masak ya, tapi di biologi juga masak-masak sebenarnya. Ada masak juga? Ada masaknya. Waduh, kuliner kita. Masaknya lebih ke bagaimana memanfaatkan mikroba. Misalnya cara bikin keju, cara bikin yogurt, cara bikin nata de coco, cara bikin tempe. Nah itu kan dulu mungkin cuman kita baca ya teori di SMA. Bahwa yang berperan untuk membuat tempe adalah Rhizopus oryzae gitu. Nah nanti kita akan praktek bikin itu. Nah mahasiswa dibekali keterampilan itu, bikin nata de coco, bikin yogurt, terus kemudian budidaya jamur, hidroponik gitu. Jadi dengan keterampilan itu nanti diharapkan nanti mahasiswa itu punya ide apabila dia ingin membentuk bisnis baru gitu. Jadi nggak mau kalah ya, biologi juga masak-masak ada juga. Nggak mau kalah ya. Tapi di gizi juga ada kita bikin mie juga, kita bikin minuman yang rasa-rasa tapi kita kalorinya juga terjaga. Nanti kita juga akan praktikum seperti itu. Dan selain itu sekarang Mbak Vira ya, tahu nggak sih kalau misal alerginya orang Indonesia itu kebanyakan apa?
kacang bukan ya? Apa ya? Ayo, apa coba? Apa ya? Itu kalau kacang kayaknya orang Eropa nggak sih? Oh iya sih. Iya. Kalau Indonesia Gluten. Gluten. Free gluten. Jadi makanan yang bertepung. Nah, iya, tapi gorengan ya Ibu ya. tanpa disadari biasanya orang-orang tuh makan gluten tuh emang tidak berasa alerginya tuh, alergi bukan yang gatel-gatel atau mungkin sesak napas gitu ya. Tapi alerginya itu lebih ke kita merasa begah. Biasanya pernah nggak sih kita mau tidur tuh makan mie, ya kan? Makan mie besoknya tuh begahnya kayak aneh. Nah, itu merupakan salah satu dari gejala alergi dari gluten seperti itu. Nah, nanti akan dipelajari lebih dalam lagi di gizi. Karena apa? Kita ada dosen-dosen yang spesialisasinya di situ. Salah satunya ada dokter spesialis gizi juga kita nanti di situ. Iya, dosennya bener-bener expert lah pokoknya kalau di UIB punya. Di Universitas Internasional Batam memang sangat luar biasa ya. Menghadirkan banyak sekali variatif gitu, konsentrasi yang akan dipelajari di para bidang masing-masing. Luar biasa ya Bapak Ibu. Iya. Mungkin nanti masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita gali lebih dalam pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, UIB EduTalks akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Greeting and best wishes to everyone. I represent the Faculty of Business and Management and welcome all of you through this introductory video. Our faculty is a hub for innovation, research, and high-quality learning in various fields of business and management. We take pride in providing an academic environment that supports every member in developing competencies and careers. Our faculty offers various study programs designed to meet the needs of the current global market. One of them is the Accounting Bachelor's Program, which emphasizes a strong understanding of accounting concepts and trains students to be critical and analytical thinkers in facing modern business challenges. We also have a Tourism Bachelor's Program, offering deep insights into the dynamic tourism industry. Through this program, our students are equipped with business and management skills and an understanding of global tourism trends to prepare them to be future leaders in the tourism sector. Furthermore, we offer bachelor's and master's program in management that provide a holistic approach to understanding and managing an organization. Our students are trained to be a visionary, creative, and adaptive leaders in facing various challenges in the business world. We also have a strong commitment to continuously improve the quality of our education and research towards international standards. We strive to develop relevant curricula aligned with industry needs, enhance teaching quality, and engage students and partners from both domestic and international in meaningful learning projects and collaboration in both research and community services. With this determination, our faculty will continue to advance and achieve international recognition in the business and management fields. Thank you for your attention. We appreciate your support, and let's together build a better future. Salam sejahtera dan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memasuki tahun 2024 telah berusia 24 tahun. Saat ini kami memiliki dua program studi yang berakreditasi A, yaitu program Sarjana Hukum dan program Magister Hukum. Keunggulan kami tidak terlepas dari dedikasi yang tinggi dari para dosen, keseriusan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran, serta dukungan dari alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam terus berupaya untuk menyediakan pendidikan hukum berkualitas tinggi yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kami bersyukur menjadi fakultas favorit di
Universitas Internasional Batam. Dan ini tidak terlepas dari dedikasi serta kompetensi tenaga pengajar kami. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang pendidikan, tetapi aktif dalam penelitian yang membawa kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum. Metode pembelajaran kami terapkan tidak hanya informatif, namun juga interaktif, dan selalu memastikan setiap mahasiswa kami terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Selain menjadi pusat pendidikan yang unggul, Fakultas Hukum kami juga mendedikasikan diri untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Kami percaya bahwa melalui integritas ilmu hukum yang praktek nyata akan dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan bangga, saya selaku Dekan Fakultas Hukum mengundang Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa untuk bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagai tempat yang tepat untuk mengikuti ilmu dan meningkatkan kualitas diri demi masa depan yang cemerlang. Bersama, mari kita ciptakan masa depan yang cerah dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat datang kembali pemirsa Batam TV di program UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Bersama saya Vira, Pak Anwar, dan juga Ibu Adel. Pada segmen 2 tadi kita akan membahas lebih dalam mengenai peluang baru, pembukaan fakultas baru dan prodi baru di Universitas Internasional Batam tentunya. Luar biasa ya Bapak, Ibu. Tadi kita sudah membahas konsentrasi ya. Konsentrasi nanti mau mahasiswa, calon mahasiswa mau ngapain aja nantinya, ada praktikum memasak tadi. Luar biasa sih itu. Mungkin dari biologi nih Pak, apa sih kejurusan yang akan dipelajari oleh calon mahasiswa nanti di Universitas Internasional Batam? Baik, kalau untuk biologi sendiri sebenarnya cukup luas ya, tapi kami untuk yang di UIB kami memilih 3 peminatan. Ya, jadi yang pertama adalah kesehatan, biologi kesehatan. Itu didasarkan dari tadi data bahwa di Batam dan di Kepulauan Riau itu penyakit kondisi kesehatan itu dinamis ya, bahkan menurun. Misalnya kondisi penyakit degeneratif ya, terus kemudian hipertensi, jantung, koroner, kemudian kanker, itu kan sekarang kasusnya lagi naik ya. Nah, nanti teman-teman yang akan masuk ke biologi bisa ambil peminatan di biologi kesehatan. Nah, di situ nanti teman-teman akan belajar penyakit-penyakit, kemudian bagaimana, apa penyebabnya, bisa karena organisme lain atau mal ini fisiologinya memang tidak bagus atau genetik, terus kemudian bagaimana cara mencegah dan membuat obat. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi untuk inisiasi dulu ya obatnya, nanti kan harus diuji secara klinisnya seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya berminat untuk di kesehatan, bisa nanti biologi, peminatan di kesehatan, ingin mengembangkan produk atau obat baru seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah peminatan biologi pangan. Nah, ini yang tadi praktikum masak-masak itu. Jadi biologi pangan ini memfasilitasi mahasiswa yang punya keinginan untuk belajar bagaimana aplikasi biologi di bidang pangan. Misalnya untuk buat berbagai macam produk ya, produk fermentasi begitu. Terus kemudian tentang keamanan ya, keamanan bahan pangan seperti yang kayak seperti contoh air minum ini ya kan, harus dites. Misalnya adik-adik misalnya pengen nanti setelah biologi kerja, setelah ambil biologi ingin kerja di mana? Oh, saya ingin di Badan POM misalnya. Oh, saya ngapain di Badan POM gitu kan? Nah, kan harus punya keterampilan dulu. Misalnya harus cek kualitas air, misalnya MPN uji-uji dan segimacanya kita ajarkan MPN coliform, kemudian TPC, total plate agar, apa itu ya gitu ya. Nanti kita ajarkan itu adalah di mikrobiologi pangan.
Kemudian yang ketiga itu adalah bioteknologi konservasi lingkungan, Mbak Vira. Nah, di situ kita ajarkan tentang kalau teman-teman yang punya peminatan biodiversitas ya, keanekaragaman hayati di Batam itu ada apa saja, kayak mengenali hewan tadi, hewan-hewannya apa saja, tumbuhan, terus kemudian bagaimana upaya konservasinya, penyu, konservasi penyu kayak buaya yang tadi saya sebutkan, itu kan ada upaya konservasinya. Itu nanti bisa masuk ke peminatan ekologi atau yang tadi bioteknologi konservasi lingkungan. Contohnya misalnya di Batam ini banyak sekali industri-industri, tentu dia pasti agak ada dampaknya bagi lingkungan, ya kan? Baik itu merusak secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini bagaimana cara meremediasinya kan untuk mengembalikan ini kan? Pasti apalagi Batam ini lagi booming ya, pembangunannya cukup masif, sehingga bagaimana pembangunan ini bisa berkelanjutan tidak sampai merusak alam, pasti butuh ahli biologi. Nah, misalnya bikin tambang, ada limbah tambangnya. Terus kemudian bagaimana meremediasinya? Oh, ternyata ada loh bakteri yang bisa meremediasi itu. Mikroalga, kemudian tanaman-tanaman tertentu yang bisa beremediasi. Nah, itu dipelajari di situ peminat. Jadi kami ada 3 itu. Ada 3, luar biasa ya. Banyak sekali kata-kata yang masih belum familiar gitu di telinga kita gitu ya mungkin. Tapi para pemirsa Batam TV di rumah mungkin kalau calon ya untuk ingin belajar lebih lengkap tentang bioteknologi, terus ada pangan, terus satu lagi tadi ada kesehatan ya Bapak. Itu luar biasa, di Universitas Internasional Batam kita menyediakan salah satu program studi itu, luar biasa. Kemudian ini biologi sudah, terus konsentrasi dari ilmu gizi Ibu? Oke. Kalau di gizi itu konsentrasinya ada 4. Jadi ada gizi klinik, gizi masyarakat, kemudian ada gizi pangan dan industri, sama gizi olahraga. Jadi untuk gizi klinik ini adik-adik ya, saya nyebutnya adik-adik yang gabung di gizi nanti bakal mempelajari gimana sih patofisiologi penyakit, etiologi penyebab dari penyakit itu seperti apa, kemudian tanda dan gejalanya seperti apa. Nah, itu nanti dihubungkan juga dengan penyakit yang ada. Jadi kita nggak cuma masak-masak aja, kita juga mempelajari bagaimana proses suatu penyakit dan hubungannya dengan makanan. Kemudian ada gizi masyarakat. Gizi masyarakat di sini mungkin teman-teman taunya tiba-tiba pemerintah ada program ngasih vitamin A ke anak sekolah, kemudian ada juga program pemerintah lainnya yang ke anak-anak sekolah seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya latar belakangnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, nanti juga ahli gizi, kita di program studi sarjana gizi nanti juga akan mempelajari bagaimana program itu dibentuk. Jadi kenapa sih suatu program itu ada? Nah, itu sebab asal muasalnya akan dipelajari juga di gizi. Kemudian ada juga gizi pangan dan industri. Di situ kita akan mempelajari juga ngetes makanan mana yang mengandung boraks, mana yang mengandung formalin, seperti itu. Kemudian bioteknologi tapi yang lebih sederhana, kayak cara pembuatan apa ya tadi, tepung-tepungan. Terus habis itu ada juga tempe juga kita mempelajari juga seperti itu. Terus juga nanti QC kalau misalnya kita di company ya, kita kan ada pengecekan tuh. Biasanya kalau kita kerja di apa ya? Boleh sebut merek? Oh, nggak boleh ya di sini. Kayak di PT Makanan lah ya, di PT Makanan kan pasti ada yang ngecek-ngecek tuh. Nah, itu ahli gizi juga berkontribusi di situ seperti itu. Terus industri, ada juga catering. Iya, catering itu juga lagi in banget kan sekarang. Betul. Nah, itu nanti kita juga mempelajari di situ gimana ahli gizi bisa bikin catering dan jadi nutripreneurnya keluar tuh. Kita bikin catering yang bukan cuma publish sehat-sehat aja, tapi kita bisa ngasih, oh ini buat orang sakit ini loh, ini buat orang sakit ini loh, dan itu sudah bisa konseling juga, jadi personalize kayak gitu. Terus ada juga gizi olahraga. Sekarang kayaknya lagi tren banget ya sih. Sport. Iya, tempat nge-gym dan lain sebagainya. Sekarang juga banyak banget butuh ahli gizi di situ. Jadi mereka memang menggunakan PT, ya kan? Dan juga pendampingan dari ahli gizi. Jadi ahli gizinya ngasih saran makanannya dan PT-nya ngasih saran untuk apa sih exercise-nya yang cocok gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang luas banget sih yang dipelajari dan pasti seru-seru banget dan aplikatif kalau di gizi. Luar biasa ya. Itu mengikuti modernisasi gitu ya, luar biasa. Tadi boleh ada nambahin?
Oh, iya. Silakan Bapak. Pasti. Jadi tadi ya menambahi Bu Adel tadi kan kalau kita bicara tentang orang suka nge-gym sekarang terus pola hidup sehat itu meningkat kesadarannya di masyarakat. Nah itu juga dipelajari kalau di biologi itu nanti ada sequencing untuk DNA-nya. Jadi misalnya nih Mbak Vira pengen tahu Mbak Vira sekarang masih muda kan masih sehat. Tapi tidak tahu dong 10 tahun ke depan akan ada penyakit apa yang akan diderita Mbak Vira gitu kan. Nah itu nanti bisa dipelajari untuk di sequencing. Jadi diambil materi genetiknya, nah kemudian dilihat kemungkinan Mbak Vira dapat penyakit kanker itu apa, berapa persen. Kemudian kemungkinan Mbak Vira dapat diabetes berapa persen. Segala semua macam penyakit itu ada gennya yang membawa. Nah nanti akan ketahuan. Nah sekarang ke arah sana. Teknologi itu bioteknologi ke arah sana. Bahkan nanti Mbak Vira ini bisa ada sifat-sifat yang sebenarnya tidak tahu tapi Mbak Vira ada di dalam tubuh Mbak Vira. Begitu. Oh ternyata saya aslinya suku apa gitu kan. Nah itu bisa Iya betul sekali. Iya. Nah itu bisa dibaca dari genetik DNA-nya. Nah itu di situ nanti di biologi kesehatan bisa. Biologi kesehatan luar biasa ya Bapak. Aduh sangat mendalam. Jadi kalau untuk tahu apa sih itu, bagaimana sih nanti ke depannya seperti apa, terus habis itu ada sifat-sifat juga yang akan diketahui, terus bagaimana cara menjaga pola sehat gitu ya, pola hidup sehat, luar biasa. Tapi Ibu Adel, tadi ngomong-ngomong soal perusahaan nih, kan Universitas Internasional Batam juga banyak sekali bekerja sama dengan mitra-mitra yang banyak gitu ya Bu. Untuk program baru ini sendiri, program studi ilmu gizi maupun biologi, apakah ada kerjasama di dalam maupun luar negeri untuk sesama Universitas Internasional Batam dan lain sebagainya? Siapa dulu? Dari Ibu Adel? Kalau kerjasama yang dalam lingkup lokal dulu ya, itu pasti ada. Karena kalau di gizi nanti kita ada istilah magang, namanya itu pre-dietetic internship kita nyebutnya. Nah di situ mahasiswa memang akan dimagangkan lah istilahnya. Itu di rumah sakit, jadi belajar bagaimana ahli gizi bekerja di rumah sakit seperti itu. Kemudian kita kerjasama juga dengan mungkin ibaratnya Dinkes ya. Ya, dinas kesehatan seperti itu. Karena nanti juga untuk ahli gizi perlu untuk di puskesmas. Iya, seperti itu. Terus habis itu juga ada company-company tentunya, dan juga nanti kalau di rumah sakit bukan hanya di pasien yang dirawat inap saja, tapi juga di bagian foodnya. Jadi di bagian kitchennya itu juga ada ahli gizi yang mengatur. Jadi kita juga kerjasama di situ. Jadi luas banget sih kerjasamanya. Dan juga untuk kuliah tamunya tuh yang seru. Nanti pasti ada sekarang tuh gizi ada mainnya udah bukan makanan yang dimakan sekarang, tapi kita mainnya genetik juga, sama yang dibilang Pak Anwar tadi. Jadi di gizi belajarnya juga genetik juga. Jadi apa yang kita makan itu genetiknya beda-beda ngaruhnya. Jadi semisal nih, saya kalau makan sedikit gampang gemuk, tapi orang lain enggak. Nah itu kita juga udah bisa cek gennya, dan nanti kita masih konseling ke pasien tuh udah berdasarkan gen itu, jadi lebih spesifik lagi seperti itu. Sama kalau misalnya kerjasama internasional, tentunya karena kita under UIB, Universitas Internasional Batam, pastinya kedepannya kami akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga lah ya istilahnya. Luar biasa. Seperti itu. Oke, gen FTO kalau nggak salah ya. Iya, FTO. Iya. Ada namanya gen FTO yang mempengaruhi bagaimana orang itu bisa obesitas dan tidak. Ada orang yang makan terus tapi nggak kenyang-kenyang. Betul. Iya gitu. Nah itu berarti ada yang salah, sensor kenyangnya udah nggak bagus gitu. Harus dikaji ya seperti itu. Dan itu akan dikaji di jurusan ilmu gizi dan biologi. Luar biasa ya Ibu Bapak. Nanti kita mungkin penasaran nih para pemirsa di rumah. Belum ditanya ya? Saya belum ditanya. Oh iya, kita hold dulu Bapak. Oh gitu, oke, baik. Luar biasa. Nanti kita lanjut. Untuk yang biologi ini apa sih gitu kerjasamanya dengan program luar ataupun dalam negeri? Setelah yang satu ini, UIB EduTalks akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, warm greetings from all our academic community of Computer Science, Universitas Internasional Batam. First, let us express our gratitude to the Almighty God who always blesses us at this moment, and may we all always be blessed with health and happiness. Harum semerbak si bunga raya, di depan halaman tumbuh beribu. Kita yakin dan percaya kita hebat dengan dukungan Bapak dan Ibu. In accordance with our vision of becoming an internationally reputable faculty in producing graduates and advancing science, technology, and the arts that empower society to respond to global challenges, our faculty carries out the mission to implement the Tridharma of higher education for the welfare of the entire academic community. Allow me to introduce our Information System major and Information Technology major as a place to facilitate our dream on producing the future leaders. Ladies and gentlemen, in our activities, we always value smart work, innovation, dedication to society, integrity, cooperation, customer focus, and excellence. Kota Gurindam, kota pusaka, kota yang kaya adat budaya. Kampus kita, kampus merdeka, semoga kita makin sukses dan jaya. Allow me to pray for our continued health, and of course, let's join the Faculty of Computer Science in Universitas Internasional Batam. Together we can. Thank you. Greetings from all of us. Welcome to the Faculty of Education. On behalf of the entire faculty, I extend a warm welcome to all prospective and current students. The Faculty of Education is dedicated to fostering the next generation of educators. We offer a stimulating and rigorous academic environment that equips you with the knowledge, skill, and passion to make a real difference in the lives of your students. Our faculty is comprised of distinguished scholars and experienced practitioners who are passionate about education. They are committed to providing you with a personalized learning experience that combines theoretical knowledge with practical application. At the Faculty of Education, you'll have the opportunity to explore English language education program. This program offers concentrations in English language and pedagogy. Engage in dynamic coursework that challenges and inspires you. The Bachelor of English Language Education program focuses on developing your deep subject matter knowledge. You'll gain a strong foundation in your chosen field like English language and literature, ensuring you can confidently guide your students. Effective teaching methodologies will equip you with the latest research-based teaching strategies to cater to diverse learners and create engaging learning environments. Assessment and evaluation skills. You learn to effectively assess students' progress and use data to inform your teaching practice. Gain valuable hands-on experience through practicum placements in the real classrooms. Collaborate with a diverse and supportive learning community surrounded by fellow students who share your passion for education. We believe that education is the cornerstone of a thriving society. We are committed to preparing you to become effective and innovative educators who can shape the future. Whatever you are just starting your educational journey or looking to further your professional development, the Faculty of Education has something to offer you.
I encourage you to explore our website and programs to learn more about how we can help you achieve your educational goals, including success in our Bachelor of English Language Education program. Ya, selamat datang kembali para pemirsa Batam TV di rumah, kembali dengan UIB EduTalks, menginspirasi masa depan Anda. Lanjut yang tadi nih Pak, Pak Anwar sebagai Kepala Program Studi Biologi, tadi kan sudah apa sih mitra dengan Universitas Internasional Batam di dalam maupun di luar negeri, apa saja gitu? Iya, hampir sama dengan Gizi ya, kami kurikulumnya ada nanti mahasiswa itu PKL ya. Praktek kerja lapangan, dan nanti mahasiswa bisa magang di tempat yang mahasiswa ingin tempati. Nah, itu akan kerjasama dengan itu. Misalnya untuk saat ini yang rencananya adalah kerjasama di bidang teknologi kultur jaringan tumbuhan. Nah, itu salah satu teknologi konservasi ya dan budidaya. Nanti mahasiswa bisa misalnya ingin punya keahlian di bidang kultur jaringan, misalnya mau budidaya kantung semar atau anggrek gitu kan, kemudian ada tanaman obat dengan cara teknik kultur jaringan, itu bisa dimagang di tempat itu. Nah, dan juga hasilnya bisa dijual juga kan, sebenarnya menguntungkan dijual, apalagi dekat dengan Singapura, saya kira bibit-bibit anggrek itu banyak dijual di sana kan, gitu. Jadi kita bisa masuk sana. Terus kemudian yang kedua adalah misalnya magang di kesehatan, misalnya itu di Balai Materia Medika misalnya itu. Terus kemudian mahasiswa akan belajar dia bagaimana mengubah tanaman yang berpotensi obat itu menjadi bahan obat. Dari mulai pembuatan simplicia, kemudian dijadikan serbuk, kemudian bikin kapsul, kemudian bikin suplemen dan lain sebagainya, bikin salep dan sebagainya, itu diajarkan di situ. Jadi mahasiswa di situ punya pengalaman ke sana. Kemudian yang ketiga itu adalah misalnya ada yang berminat dengan fertilisasi in vitro. Oh, apa itu Pak? Apa ya? Bayi tabung, tahu nggak bayi tabung? Iya, bayi tabung. Nah, apabila ingin punya pengalaman, nah itu nanti bisa kami carikan. Kebetulan ada rekan yang bekerja di bidang bayi tabung. Jadi teman-teman yang ingin belajar bagaimana pertemukan antara sel telur dengan sel sperma secara in vitro, artinya di dalam menggunakan mikroskop begitu. Nah, itu bisa nanti magang di sana. Jadi itu salah satu gambaran ya mahasiswa magang. Tapi di luar itu akan ada banyak sekali. Misalnya ada mahasiswa magang, saya ingin belajar hidroponik. Nah, nanti ada juga perusahaan yang sudah kita akan bidik untuk kerjasama buat mahasiswa yang ingin belajar hidroponik. Gitu, bagaimana membudidayakan tanaman tanpa media tanah. Gitu. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi tadi ada beberapa praktikum di luar yang bekerja sama dengan perusahaan luar gitu ya Pak, di Universitas Internasional Batam ini. Tapi itu namanya PKL ya Pak? Iya, itu namanya PKL, praktek kerja lapangan. Praktik kerja lapangan, dan ini juga menarik perhatian karena mungkin para pemirsa Batam TV di rumah penasaran gitu, apa sih prospek kerja ke depan untuk jika pemirsa di rumah mengambil jurusan biologi maupun ilmu gizi nantinya nih Pak. Boleh disebutkan nih ada karir jenjangnya apa aja gitu? Jenjang karir ya? Jenjang karir. Kalau untuk biologi sendiri cukup variatif ya. Jadi yang pertama misalnya adik-adik kalau belajar biologi pasti nanti jadi ahli biologi ya. Daftar nanti ada sertifikatnya. Setelah dapat ijazah, adik-adik bisa daftar menjadi ahli biologi. Ada istilahnya KOBI ya, Konsorsium Biologi Indonesia. Di situ adik-adik bisa belajar dengan memberikan ijazahnya. Terus kemudian adik-adik bisa juga bekerja di laboratorium. Di laboratorium sebagai analis laboratorium, baik itu di lab riset maupun lab pemerintah atau lab swasta. Nah, biasanya company atau perusahaan swasta yang bagus
bisa di bidang pangan, itu dia punya laboratorium tersendiri untuk research and development. Nah, jadi adik-adik nanti bisa mendaftar ke bagian R&D-nya, bagian research and development-nya di perusahaan. Terserah perusahaan apa, banyak sekali, bisa perusahaan pangan, kesehatan, ya itu banyak sekali kan. Dan apalagi tadi sudah di-mention kalau kita negara tetangganya Singapura ya, jadi peluang prospek kerjanya juga banyak gitu ya. Betul, Pak, ya? apalagi dunia kesehatan di Singapura saya kira bagus ya, jadi bagus. bisa bekerja di sana juga dengan ilmu yang sudah diperoleh di UIB nantinya. Iya. Itu beberapa, terus bisa juga jadi konsultan misalnya, konsultan ahli lingkungan. Nah tadi kan sudah belajar bagaimana konservasi lingkungan, bioremediasi, jadi kalau ada perusahaan yang sedang ada masalah dengan KLHK mungkin ya kan, nah nanti harus komunikasi dengan, pasti dia butuh orang ahli biologi untuk bagaimana nih menyelesaikan, ini saya nambang terus minyaknya jadi tumpah atau apa, bagaimana cara mengatasinya, pencemaran gitu. Terus sampah-sampah, saya kira permasalahan sampah juga cukup banyak. Terus ada lagi di misalnya kementerian juga bisa, ASN untuk jadi yang ingin jadi pegawai negeri ya, itu sangat bisa sekali. S1 bisa berbagai BUMN, kemudian kementerian kayak seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, kalau ingin jadi guru juga bisa, guru biologi ya kan, seperti itu. Terus ada lagi misalnya jadi tutor atau suka berpetualang, traveling. Iya. Ya traveling dapat duit gitu kan. Di biologi juga bisa ya menjadi traveling. Iya traveling misalnya begini, jadi tutor ekowisata. Oh, Nah ekowisata, Batam betul. saya kira peluangnya Wisatanya cukup banyak, bagus. iya, betul. Wisatanya banyak ya, jadi ekowisata. Nah, ekowisata tuh ngapain sih? Lu ngapain sih gitu kan? Ya wisata. Nah, Ngapain itu ya? nah kan harus ada edukasinya. Nah, siapa yang bisa mengedukasi itu kalau bukan orang biologi? Gitu. Misalnya ada di hotel di tepi pantai terus dia menawarkan ekowisata. Pasti dia harus bisa menjelaskan ini mangrove, terus nama ilmiahnya apa, mangrove jenis ini dengan ini beda, kemudian ada karangnya juga beda-beda ya kan, terumbu karangnya, ikan-ikannya, itu harus diedukasi ya. Banyak ya Pak Anwar Itu ya. itu peluangnya cukup bagus gitu. Untuk biologi sangat banyak ya, tapi ilmu gizi juga tidak mau kalah ini Ibu. Ibu Adel, ilmu gizi jenjang karirnya ini apa aja gitu Pak? Oke, kalau jenjang karir gini, seperti yang bilang tadi ya, tingkat orang sakit penyakit degeneratif. Tadi penyakit degeneratif udah dijelasin belum ya? Lupa saya. Sudah. Oh, udah ya. Ya, oke. Itu kan memang karena pola makan dan juga aktivitas fisiknya ya. Nah, pola makan ini bisa diperbaiki sama siapa sih? Nah, itu tentunya ahli gizi atau nutrisionis. Nah, nutrisionis ini bisa bekerja di rumah sakit atau bisa juga ngasih konseling melalui aplikasi-aplikasi sekarang. Jadi memang ahli gizi sudah sangat 5.0 lah ya untuk teknologinya. Jadi udah konsultasi, kemudian pemberian diet itu kita sudah by phone dan kita konselingnya biasanya by Zoom. Oh iya. Ya, jadi udah nggak harus ketemu langsung, tapi kita jarak jauh pun bisa gitu. Kayak gitu. Kemudian ada juga ahli gizi pertambangan. Ini favoritnya anak-anak gizi nih biasanya kalau di pertambangan. Ada ya. Karena cuan. Iya, karena cuannya gede. Biasanya betah banget tuh yang di pertambangan. Gajinya besar ya. Iya, gajinya lumayan besar. Biologi juga bisa sih pertambangan tadi Oke. biologi. Pada nggak mau kalah ya. Luar biasa loh, jenjang karirnya juga banyak sekali Banyak ya banget. untuk program studi masing-masing. Itu masih di klinik aja. Itu masih di klinik Itu Iya. masih di klinik aja. Bisa juga di masyarakat ada UNICEF. Oh iya. Nah, itu biasanya mereka ada penelitian di Indonesia. Nah, itu yang dicari siapa? Ahli gizi lagi yang dicari. Ahli gizi, Iya, luar betul. biasa. Jadi prospeknya luas banget. Selama manusia butuh makanan, di situ ahli gizi masih dibutuhkan. Ibu ngomong-ngomong tentang prospek kerja nih. Ya. Jadi penasaran apa aja sih fasilitas yang didukung oleh Universitas Internasional Batam tentunya pada pembukaan masing-masing prodi, kayak kalau di ilmu gizi tadi kan bisa masak-masak tuh ya kan. Apakah Universitas Internasional Batam menyediakan banyak fasilitas di sana, apa saja gitu? Kalau fasilitasnya kalau untuk sarjana gizi pasti disediakan itu tadi ya, ada laboratorium yang untuk memasak dengan teknologi yang sangat mumpuni. Kemudian ada juga laboratorium mikrobiologi juga kita akan pelajari, kita joinan juga sama biologi juga. Kemudian
perpustakaannya juga sangat lengkap untuk di Luas banget. UIB dan luas. Iya. Dan tentunya banyak spot-spot yang bisa digunakan untuk diskusi bareng untuk mahasiswa. Jadi biasanya tuh kalau pengalaman jadi mahasiswa ya Pak ya, tiap ada kerjaan kelompok tuh bingung tuh, kelompok satu kumpul di sana, kelompok satu kumpul di sini. Nah kalau di UB udah nggak khawatir lagi, kita ada spot yang bisa belajar bareng di situ. Luar Iya. biasa. Nambahkan. Iya boleh. Iya, boleh. jadi ya itu tadi sudah dijelaskan ya fasilitasnya laboratorium tadi yang berkaitan dengan gizi, yang berkaitan dengan biologi tadi mungkin yang belum disebutkan, kami ada lab biologi molekuler yang tadi untuk belajar DNA, materi genetik, protein gitu. Terus kemudian ada laboratorium mikrobiologi. Mikrobiologi itu belajar baik itu yang menyebabkan penyakit atau bioteknologi, pemanfaatan tadi bakteri, kemudian untuk membuat yogurt seperti apa gitu, itu di mikrobiologi. Ada juga lab anatomi dan fisiologi. Nah itu belajar anatomi manusia seperti apa, hewan seperti apa gitu. Dan sudah dilengkapi dengan teknologi VR, virtual reality. Jadi teman-teman yang nanti kuliah di UIB bisa merasakan bagaimana belajar anatomi menggunakan VR. Luar biasa. Fisiologi juga begitu. Jadi mungkin dulu lihat tulang-tulang manekin atau apa ya, tapi ini bisa VR juga gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bosan ya, saya kira nggak ada bosannya karena mungkin dulu waktu SMA agak ini ya jengkel sama biologi biasanya gitu, karena hafal menghafal gitu kan. Saya kira dengan seperti itu jadi nggak ada rasa itu, wah seperti ini ternyata gitu. Terus pokoknya komplit deh. Jadi ada juga ada anatometri untuk yang ini belajar manusia itu ya, manusia. Jadi kan kalau di kedokteran mungkin ada kadaver gitu kan. Nah kalau di biologi ada bisa juga lihat yang seperti screen, ada anatometri. Terus kemudian kita bisa lihat organ-organ manusia bisa kita perlebar. Terus kemudian tiap organ ini kita lihat nih. Apa struktur jaringannya kayak gimana gitu-gitu. Terus nama-namanya bisa dilihat gitu tiap organ. Wow. Gitu. Jadi sudah cukup canggih ya, sangat canggih sekali yang sangat UIB canggih punya. di teknologi di pembelajaran Iya, di biologi, laboratoriumnya, ya. laboratorium di Universitas Internasional Batam, luar biasa. Baru kali ini loh saya mendengar VR. Iya, Wow, luar biasa ya Universitas Internasional Batam. Oke, ini banyak banget sih Pak yang mau ditanya, apalagi beasiswa juga. Beasiswa. Jadi kayak para pemirsa di Batam TV di rumah mungkin penasaran gimana sih caranya untuk mendaftar para program studi baru ini gitu kan. Peluang-peluangnya bagaimana? Peluangnya tadi sudah di-spill ya, dikasih tahu gitu, diinformasikan. Tapi untuk caranya kita lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UIB EduTalks, menginspirasi masa depan Anda. Selamat pagi. Silakan Kak. Halo Kak, mau konsultasi dengan dokter bisa? Boleh, mari saya antar ke ruang konsultasi. Udah aja Kak. Iya. Selamat datang di Astana Guest Hotel Ibu, ada yang bisa dibantu? Halo Kak, saya mau pesan kamar untuk staycation selama 1 minggu. Oh, boleh Kak. Halo, dengan Cindy. Iya. Perkenalkan saya Dr. Jenny ya. Boleh saya tahu keluhannya apa? KTW tidak asing ya? Kalau boleh tahu, kamu kuliah di mana ya? Kuliah di UIB. Nah, pas banget nih. Khusus semua warga UIB, kamu bisa nikmati banyak benefit di mitra-mitra UIB seperti di Balison. Kamu bisa dapat diskon sampai 10%. Di Astana Goya City Hotel. Kamu bisa dapat harga spesial di semua tipe kamar. Di sini dapat apa aja sih, Dok? Dapat free konsultasi, dapat diskon untuk treatment, dan produk MD Lab. Tunggu apa lagi? Nikmati semua benefit bersama mitra-mitra UIB sekarang. Mau kamu mahasiswa, dosen, staf, bahkan alumni, cukup bawa kartu tanda pengenal bahwa kamu adalah warga UIB dan Gold Card jika kamu adalah alumni, kamu langsung bisa nikmati semua benefitnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Cek selengkapnya di sini. Lanjut lagi Gaspol. Pak. Wih, kan.
Selamat datang kembali para pemirsa Batam TV di rumah dengan UIB EduTalks, menginspirasi masa depan Anda. Masih penasaran nih Pak untuk para pemirsa Batam TV tadi, kan peluangnya udah dijelasin tuh, belajarnya juga apa aja, prospek kerja juga sudah dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih cara mendaftar untuk para prodi baru ini kayak biologi dan juga ilmu gizi, mungkin bisa dari Ibu Adel. Oke, untuk pendaftaran nanti bisa langsung dicek di Instagram kita atau website kita. Jadi kita juga lagi buka pendaftaran Pak ini. Pendaftaran.uib.ac.id. Jadi dikunjungi saja pendaftaran.uib.ac.id. Sekarang lagi buka gelombang ketiga untuk beasiswa. Itu sudah tutup ya, tapi masih tetap kita punya. Terakhir besok ya? Iya, terakhir besok untuk gelombang ketiga. Tapi kalau teman-teman belum sempat, jangan khawatir, nanti ada gelombang lagi keempat gitu. Jadi pantau saja terus beasiswanya di situ. Kalau ingin dapat beasiswa ya, kalau untuk reguler juga sama di pendaftaran.uib.ac.id. Di situ sudah ada persyaratannya. Langsung saja jika ingin mendaftar langsung kunjungi websitenya ya Pak, Iya, Ibu. betul. Oke, tadi di-mention nih ada beasiswa. Mungkin kan para pemirsa Batam TV di rumah penasaran gitu. Masuk jurusan biologi dan ilmu gizi kan banyak tuh teknologinya, apalagi tadi sudah disebutkan ada VR, luar biasa, Universitas Internasional Batam, tapi masih ada juga beasiswa nih Pak. Iya. Itu beasiswanya seperti apa dan bagaimana sih Pak kalau untuk mendapatkannya gitu? Oke, jadi untuk beasiswa di UIB sendiri tuh banyak sekali beasiswanya ya. Banyak sekali jadi, ya. kayaknya saya harus ambil contekan supaya nggak salah karena banyak sekali UIB beasiswanya. Jadi kami ada beasiswa Insan Mandiri, terus beasiswa Cemerlang, prestasi 1, 2, 3, 4. Nah, tapi untuk program studi biologi sama gizi ini langsung ke beasiswa prestasi 1. Jadi teman-teman kalau daftar itu akan dapat potongan bebas uang SPP, uang gedung 100%. Wow. Nah, terus kemudian bebas biaya kuliah 50%. Nah, sudah 50% selama 6 semester. Dan syaratnya ada nilai rata-rata raport itu minimal 8 dan nilai ujian saring masuknya adalah 80. 80 seperti itu. Jadi teman-teman udah daftar aja udah langsung dapat beasiswa gitu. Jadi nah terus ada lagi yang full free. Fully funded ya. Itu ada lagi namanya beasiswa Insan Mandiri dan beasiswa Cemerlang. Luar biasa. Nah, beasiswa Insan Mandiri ini dikhususkan untuk mahasiswa yang kurang mampu, ditunjukkan dengan dia punya KIP atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, itu syaratnya dan harus lolos ujian saring masuk. Nilainya harus masuk itu di angka 65. Jadi kan bisa lah adik-adik gitu, coba itu. Terus kemudian fasilitasnya apa saja? Insan Mandiri semuanya gratis. Ya, bebas uang SPP, uang gedung, terus bebas biaya kuliah, bebas biaya laboratorium dan sebagainya itu ya. Nah, itu semuanya gratis. Dan bahkan bisa magang di UIB, diwajibkan magang di UIB dan itu pun digaji ya, dibayar sama UIB. Kuliah jadi gitu. Dan digaji ya. Kuliah ya sambil kerja dan dapat penghasilan. Gitu. Universitas Internasional Batam. Iya, ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Iya, itu kan untuk yang kurang mampu ya. Jadi sekarang ekonomi bukan lagi batasan buat adik-adik untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Terus yang kedua adalah beasiswa Cemerlang. Nah, ini beasiswa untuk adik-adik yang punya prestasi. Punya prestasi di minimal tingkat provinsi. Nah, misalnya juara lomba apa, misalnya karate di tingkat provinsi, bisa daftar. Terus kemudian juara apa, kiroat atau apa, pokoknya ya di tingkat provinsi ya minimal. Atau nasional bahkan internasional boleh daftar di UIB dan itu full gratis seperti itu. Oh gitu ya. Jadi untuk masuknya gampang banget ya, langsung kunjungi website dan juga ada beberapa beasiswa yang telah disebutkan oleh Pak Anwar tadi. Nah Pak, saya penasaran nih, kalau misalkan Pak dan Ibu nih, tapi saya penasaran kalau misalkan nih saya dari jurusan IPS gitu, mau masuk biologi, mau masuk ilmu gizi, apakah itu bisa atau ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi gitu untuk para calon mahasiswa?
Kalau untuk IPS bisa saja, bisa ambil misalnya IPS mau ambil biologi ataupun gizi. Yang penting itu tes dulu ujian saring masuk. Iya. Ya itu. Iya, betul. Jadi kan biasanya akan berbeda ya lulusan IPA dengan lulusan IPS. Karena IPA mungkin sudah belajar sebelumnya tentang biologi fisika gitu. Jadi ya nanti pasti kami sistem kurikulumnya sudah terstruktur. Jadi ada mata kuliah wajib yang memang harus dipelajari dulu baru ke mata kuliah lainnya. Tapi semuanya dimulai dari nol juga iya, ya? Semua dimulai dari nol, jadi IPS atau IPA dipersilakan untuk mendaftar. Kita di sini bakal belajar bareng ilmu gizi dan juga ilmu biologi. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Tidak terasa juga kita sudah berada di ujung acara ini. Tanduk acara sudah berada di sangat-sangat akhir. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa closing statement nih dari Bapak atau Ibu untuk memperkenalkan atau bagaimana sih memberikan informasi lebih terakhir gitu lah, yang paling akhir untuk prodinya masing-masing. Oke. Mungkin bisa dari siapa dulu nih? Ibu Adel. Oke, saya dulu. Buat adik-adik, selama manusia butuh makanan, di situ ahli gizi pasti dibutuhkan. Kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri, orang di sekitar kita, dan juga di orang lain lah. Nah, untuk kesempatan itu bisa bergabung di Prodi Gizi dan menciptakan generasi yang cemerlang di masa depan. Oh ya, saya juga ada pantun, sedikit pantun boleh lah ya? Boleh dong. Oke. Saya buka contekan dulu BTW. Ada pantun nih. Iya. Sarapan pagi pakai roti keju. Cakep. Ditemani segala susu. Masuk gizi UIB itu perlu agar generasi makin maju. Agar generasi makin maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa Ibu ilmu gizi. Ibu Adel ya. Sekarang nih Pak Anwar biasanya biasanya ya. Oke, jadi closing statement. Jadi adik-adik di dunia ini sedang ada banyak sekali masalah yang harus dipecahkan. Salah satunya dengan belajar biologi, dan jadilah adik-adik bagian dari solusi dari masalah-masalah itu dengan mempelajari ilmu biologi. Nah, seperti itu. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi pakailah kesempatan ini untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya juga ada pantun. Oh, harus ada. Nggak mau kalah. Karena kita di tanah Melayu ya ini. Oh iya, di tanah Melayu pantun itu melekat ya. Iya. Boleh, Bapak. Oke. Di pagi hari matahari bersinar. Cakep. Tumbuh subur bunga di taman hijau. Iya. Biologi UIB hadir dengan semangat besar. Bersama UIB siap menuju masa depan yang memukau. Luar biasa para pantun dari Ibu dan juga Bapak Pak Anwar ini. Dan iya, pemirsa Batam TV, jangan lupa untuk menyaksikan program ini setiap hari Kamis jam 3 sore. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Saya Putri Sinta Safira. Bye-bye. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB EduTalk, kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi.
Batam TV, inspirasi Kepri.